Kita masuk pada materi pemakaian huruf. Huruf adalah sebuah grafem dari suatu sistem tulisan, misalnya alfabet Yunani dan aksara yang diturunkannya, yang mana dalam suatu huruf itu terkandung suatu fonem, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkannya. Karena setiap aksara memiliki huruf dengan nilai bunyi yang berbeda-beda. Berbeda dengan logogram atau diagram, hurufnya mewakili ungkapan atau makna suatu lambang, misalnya aksara Tionghoa. Dan alfabet Yunani dan keturunannya memiliki varian dari suatu huruf yang sama, yang mana disebut dengan istilah huruf kapital dengan huruf kecil. Dan huruf kapital berada pada awal kata, sedangkan huruf kecil berada di tulisan setelahnya. A. Pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad Latin terdiri dari 26 huruf. Ke-26 huruf tersebut adalah A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal, yang mana melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, U, E, O. Yang ketiga ada huruf konsonan, yang mana terdiri atas beberapa huruf B, C, D, F, G, H, dan lain sebagainya. Yang keempat ada huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Yang kelima ada huruf konsonan. Terdapat 4 huruf konsonan yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Yang mana masing-masing konsonan melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam ada pemenggalan kata. A. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Untuk yang pertama, jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, maka pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, maka di antara dua buah huruf vokal. Pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, maka pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Yang keempat, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau bahkan lebih, maka pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. B. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan. Termasuk awalan yang mengalami perubahan untuk bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, maka dapat dipenggal pada pergantian baris. C. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lainnya. Poin B. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama ada huruf kapital atau huruf besar. A. Digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh kita harus belajar. B. Dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. C. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, nama Tuhan, dan nama kitab suci, dan termasuk kata ganti untuk Tuhan. D. Dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan keagamaan yang diikuti nama orang. E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. F. Dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. G. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. H. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. I. Dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi. J. Dipakai sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. K. Dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak terletak pada posisi awal. L. Dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, dan sapaan. Dan yang terakhir adalah M.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. 2. Huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italis, yang mana huruf italis ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Dan huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan.